Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Nugroho dengan NIM 35211053. Saya dari kelas IE 21B1. Video ini ditujukan guna memenuhi tugas mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Perancangan dan desain sistem informasi. Perlu diketahui sebelumnya, apakah itu perancangan dan desain sistem informasi? Analisa dan perancangan sistem informasi atau ANSI merupakan suatu proses penguraian suatu pokok dan menyelidiki keadaan yang sebenarnya dalam sebuah entitas atau guna mencari indikasi komponen dan unsur-unsur penting dalam membangun sebuah sistem informasi. Merancang sistem informasi adalah tugas yang kompleks dan menantang, yang memerlukan pendekatan sistematis dan efektif. Sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, data, orang, dan proses yang mendukung tujuan dan fungsi suatu organisasi. Apa saja yang dilakukan dalam perancangan sistem informasi? Hal yang perlu ada antara lain menggambarkan aturan bisnis, model konsep data, model fisik, analisis konsisten, pengujian kesesuaian berfokus pada kebutuhan dan perancangan sistem. Tujuan dari perancangan sistem adalah untuk memenuhi kebutuhan para pemakai atau user, serta memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap pada programmer dan ahli-ahli yang terlibat. Sini ada sebuah modul contoh perancangan dan desain sistem informasi koperasi. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Kita harus menemukan latar belakang daripada alasan membuat sistem tersebut. Di sini perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, masuk dalam pengelolaan koperasi. Ada beberapa latar belakang kita harus menggunakan sistem informasi pada koperasi, nah, seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, lalu ada meningkatkan pelayanan kepada anggota, tiga, meningkatkan daya saing koperasi, yang keempat, mendukung kepatuhan terhadap peraturan pemerintah Indonesia. Berikutnya, contoh masalah yang dapat diatasi adalah pencatatan transaksi yang lambat dan tidak akurat, kesulitan dalam melacak riwayat transaksi anggota, kurangnya komunikasi antar koperasi dan anggota, sulit mendapat informasi tentang produk dan layanan, dan yang terakhir, antrian panjang di kantor koperasi. Berdasarkan studi kasus, kita identifikasikan masalah. Nah, permasalahan yang ada adalah administrasi yang tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga laporan keuangan tidak akurat dan menimbulkan selisih antara laporan dengan fisik. Berikutnya batasannya. Jadi agar aplikasi yang dibuat atau sistem tersebut mempunyai batasan-batasan agar mudah proses pengerjaannya. Project hanya pada cakupan merancang program aplikasi yang dapat mencatat pendaftaran anggota, penyimpanan dan pengambilan simpanan anggota, peminjaman, pelunasan pinjaman, perhitungan SHU, serta pembuatan laporan. Gambaran umum koperasi. Koperasi adalah karya mandiri, merupakan koperasi swadaya ibu-ibu yang didirikan atas dasaran kekeluargaan. Pengurus koperasi dipilih dari ibu-ibu itu sendiri yang dinilai paling mengerti tentang koperasi. Dan selanjutnya, sini ada analisa sistem berjalan. Koperasi usaha karya mandiri melayani transaksinya, daftaran anggota, penyimpanan atau penyimpanan tabungan, peminjaman maupun pembayaran dan pelunasan peminjaman. Dari transaksi tersebut akan menghasilkan laporan yang selanjutnya akan dibuat secara manual. Terus contoh daripada sistem informasi untuk koperasi. Implementasinya akan saya bahas selanjutnya. Saya ada contoh kasus yang kedua. Di sini ada aplikasi perhitungan sisa printing film untuk mobile Android based on Android 12 atau API level 31. Latar belakang sistem ini dibuat untuk memudahkan proses perhitungan sisa printing film kapanpun dan dimanapun hanya dengan mengetahui berapa sisa milimeter sisa printing film tersebut dengan cepat dan akurat. Apa sih printing film itu? Ini saya menggunakan contoh salah satu yang ada di perusahaan tempat saya bekerja. Sini merupakan printing film atau roll film. Ketika ini dipakai akan menghasilkan produk, dan jika sudah target atau ada trouble, kita harus mengetahui sisanya berapa. Jika dihitung secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 3-5 menit,
untuk menyelesaikan beberapa perhitungan. Namun permasalahan tersebut bisa diselesaikan jika menggunakan aplikasi perhitungan sisa printing film dalam hitungan waktu kurang dari 30 detik. Setelah kita mengetahui latar belakang, langkah selanjutnya adalah identifikasi masalah. Permasalahan yang ada adalah operator produksi sulit menghitung sisa printing film. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan ini dibuat agar permasalahan tidak melebar luas dan aplikasi lebih terfokus. Di sini perhitungan sisa printing film, analisa sistem. Selanjutnya itu apa saja sih yang dikerjakan? Yaitu mengkonversi pengukuran sisa printing film dari pengukuran manual menggunakan mistar dalam satuan milimeter ke dalam bentuk perhitungan roll atau dikonversi dalam roll. Ketika ini semua sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah menyusun desain atau bentuk daripada aplikasi yang akan dibuatnya tadi. Selanjutnya adalah membuat user interface atau tampilannya. Pada kali ini saya memakai Android Studio untuk membuat sistem pada smartphone. Kita bisa custom mulai dari nama aplikasi, nama paketnya, penyimpanan, program bahasa atau bahasa pemrograman yang digunakan, dan juga minimum SDK atau sistem Android yang kita pakai. Nah, pada minimum SDK ini diusahakan menggunakan sistem yang tidak terlalu baru atau 1-2 tahun sebelum sistem saat ini. Hal ini ditujukan agar lebih banyak pengguna yang bisa kita jangkau. Jika menggunakan versi terupdate, banyak sekali daripada user-user Android yang tidak bisa menggunakan sistem ini. Sebagai contoh, saya menggunakan sistem Android 12 atau API31, padahal ada yang terbaru API34. Hal ini untuk memudahkan penggunaan Android yang lama agar bisa memakai sistem ini juga. Ini bisa kita skip dulu untuk mempersingkat proses. Nah, sudah ada contoh yang bisa saya tampilkan. Tahap selanjutnya adalah pengujian daripada sistem tersebut. Ini masuk ke materi implementasi sistem informasi. Ketika tampilan yang kita inginkan sudah jadi, sebagai contoh seperti ini menampilkan label atau nama daripada aplikasi tersebut, menunjukkan sisa daripada yang mau kita hitung. Di sini ada material code guna untuk mencari materialnya, tombol hitung, ada tombol bantuannya juga, dan beberapa indikator-indikator yang dibutuhkan oleh user. Di sini pun tidak luput ada outputnya atau tujuan utamanya, yaitu mengkonversi satuan milimeter ke dalam bentuk roll. Sebagai contoh penggunaannya, kita masukkan dulu material yang mau kita cari. Ambil contoh material code 2016 dengan sisa sebanyak 25 mm. Dia didapatkan hasil perhitungan jika dipencet atau ditekan tombol count sebanyak 0,03877 roll atau setara dengan 25,85 karton. Kita gunakan sebagai 25 karton karena tidak ada karton yang 0, tuh. Dibutuhkan SF atau semi finish good atau bahan sebanyak 155 kilo. Estimasinya printing ini memiliki panjang 116 meter. Berikutnya pengujian dengan material lain apakah sesuai atau tidak.
Di sini ada material 1852 dengan sisa kita menggunakan contoh 230. Kita pencet ulang tombol count, didapatkan hasil perhitungan berupa 2,3 roll. Berarti ini lebih daripada 1 roll. Hal ini memungkinkan kita salah ukur atau salah penginputan sisa ukuran. Jika ditulis 23 mm, hasilnya sama dengan 0,1076 roll. Hasil tersebut setara dengan 33 karton dan dibutuhkan bahan sebanyak 202 kg. Berarti ini sudah sesuai. Proses ini pun akan dibandingkan oleh perhitungan yang berdasar pada database. Di sini dikatakan untuk keterangan SF atau semi finish good, satu kartonnya membutuhkan 6 kg. Jika di sini ada 33 karton, mari kita cek. 33 dikalikan dengan 6, hasilnya sama dengan 198. Di sini karena satuannya lebih 0,73, kita genapkan sebagai 34 karton. Dikalikan dengan 6, 204 kg. Hasilnya kurang lebih sama. Jadi ini bisa dikatakan oke, prosesnya sesuai. Karena ya user menginginkan beberapa variabel seperti perhitungan dalam jumlah karton, bahan yang dibutuhkan, panjang material dalam bentuk meter, dan juga satuan roll, kita harus bisa menyesuaikannya juga. Itu contoh daripada implementasi sistem informasi. Database yang saya gunakan sebelumnya menggunakan XLS dari Microsoft Excel dan dilakukan update secara manual. Sekian presentasi terkait dengan perancangan, desain, dan implementasi sistem informasi. Mohon maaf bila ada keterangan yang saya sampaikan tidak baik dan juga contoh yang kurang relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.